Bismillahirrahmanirrahim. Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan grafik fungsi trigonometri untuk yang part keduanya. Ya, bagi yang belum melihat part satunya, bisa dilihat di link di pojok kanan atas ya. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada grafik fungsi sinus, di mana grafik fungsi sinus itu kita dapatkan satu gelombangnya terdiri dari satu bukit ya, satu bukit ini dari 0 sampai 180 dan satu lembah dari 180 ke 360, sehingga kita dapatkan satu gelombang itu 360 derajat ya. Jadi periode dari grafik ini, periode grafiknya adalah 360 ya, 360 derajat atau 2pi kalau kita menyebutnya dalam radian ya, 2pi radian. Nah, sedangkan nilai maksimum daripada grafik fungsi ini diperoleh pada sudut 90 derajat, yaitu 1 ya. Jadi maksimumnya Y maksimumnya adalah sama dengan 1 di 90 derajat. Sedangkan minimumnya terjadi pada min 1, yaitu min 1 terjadi pada 270 derajat ya, nilai minimumnya. Jadi grafik fungsi sinus maksimum 1, minimumnya min 1. Nah, ini yang kita dapatkan, ya, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Periode fungsinya adalah 360. Artinya, grafik ini akan berulang setiap kelipatan 360. Jadi akan naik, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun. Terus setiap periode 360 derajat. Ya, ini grafik fungsi sinus. Kemudian untuk grafik fungsi kosinus diperoleh dari, kalau kita amati pada, ingat ya, rumusnya untuk kosinus itu kan, kosinus itu rumus perbandingannya, ingat ya, SOHCAHTOA. Ya, untuk sin opposite per hipotenusa, untuk kosinus adalah adjacent per hipotenusa. Jadi kalau pada gambar ini, pada sudut katakanlah ini 30 derajat, ya, segitiganya, maka sisi adjacent-nya adalah yang alas ini, ya, alas ini. Jadi berapa besar alas ini, itulah nilai kosinusnya, karena jari-jarinya 1 ya. Kita anggap jari-jarinya R sama dengan 1. Ya, kalau R-nya sama dengan 1, maka besarnya kosinus alfa ya sama dengan nilai A ya. Jadi katakanlah cos alfa itu sama dengan sisi A, sisi adjacent-nya, sisi terdekatnya. Nah, kalau kita teruskan, maka kita akan dapatkan ini ya, seperti ini. Nah, jadi yang kita hitung itu adalah adjacent-nya. Kalau pada sudut 0 ini maksimal sama dengan 1.
Kemudian pada sudut 30, ini setengah akar 3. Lalu pada sudut 45 adalah setengah akar 2, dan pada sudut 60 setengah, lalu pada sudut 90 segini aja 0. Jadi 0. Nah, nilai ini kita transferkan ke sini. Jadi pada titik 0 dia maksimum 1, pada 30 itu hanya nilainya setengah akar 3. Lalu pada 45 setengah akar 2. Lalu pada 60 setengah. Ya, sehingga kita dapatkan grafiknya seperti ini. Dan pada 90 kembali 0. Nah, lalu pada kuadran kedua, nilai cos-nya ke kiri. Ya, jadi nilai cos-nya ini ke kiri. 60, maaf, nah ini 120 ya. 120, kemudian 45, kemudian ini 45-nya di sini, 30-nya di bukan 45 ya, 135. Ini adalah 120, ini 135, ini 150, dan ini 180. Nah, 180 kembali maksimal, tapi ke kiri negatif. Jadi kalau kita gambarkan, ini negatif berarti ke bawah ya. Jadi ini 120-nya. 120-nya itu setengah, ini ya, setengah. Kemudian 135-nya setengah akar 2. Lalu 150-nya setengah akar 3, minus ya ke bawah. Dan 180-nya maksimal, yaitu 1 tapi ke kiri. Berarti ini ke bawah. Ya. Nah, sehingga kalau kita teruskan, kita dapatkan grafik seperti ini. Dan kalau kita teruskan sampai 270, dan kembali lagi naik ke atas ketika 360 derajat. Ya, jadi ini kita dapatkan, ini yang 225, ini 210, ini 240. Kemudian di sini 300, 315, dan 330. Ya, lalu maksimalnya kembali di 360 karena kuadran 4 sudah di kanan. Ya. Kalau di kanan berarti nilainya positif lagi. Jadi untuk cosinus di sini positif, di sini negatif. Ya, di kiri negatif, di kanan positif. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Nah, dalam memperhatikan grafik fungsi trigonometri, yang kita perhatikan, pertama nilai maksimum fungsi itu terjadinya di mana dan berapa tingginya. Ya, dalam hal ini pada grafik fungsi cosinus itu maksimalnya 1, terjadinya di 0 atau 360, sedangkan minimumnya terjadinya di 180 ya, 180. Satu hal lagi yang perlu kita ingat, titik potongnya atau nilai nolnya, pembuat nolnya pada cosinus itu, jadi Y bernilai 0, itu di mana? Di 90 dan 270. Kalau tadi untuk sinus, ini lupa ya, untuk sinus itu nilai Y bernilai 0, itu hanya di ada di 180 dan 360 ya. Dan di 0 tentunya 0 dan 360 ini sama ya. Ya, jadi di 0, 180 dan 360. Ya. Itu pembuat nolnya. Sedangkan pada grafik fungsi cosinus terjadinya di 90 dan 270.
Nah, jadi maksimumnya terjadi sama dengan 1 di 0. Sedangkan minimumnya yaitu min 1 terjadinya di 180 derajat. Ya. Oke. Periode fungsinya sama seperti kosinus, yaitu 360 derajat. Ya, kita lihat gambar yang lebih bagus ya. Nah, ini gambarnya. Jadi ini untuk 45, ini setengah akar 2, 30 itu setengah akar 3, dan 60-nya itu setengah. Ya, ini kurang lurus ya. Oke, kita luruskan. Licin ya. Oke. Nah, kemudian di 135, 135, ini di 120, ini di 150, ini di 210, ini 225, ini 240. Lalu ini di 315 setengah akar 2, untuk setengahnya di 300, dan setengah akar 3-nya di 330. Ya, nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah min 1, maksimumnya di X sama dengan, atau di alfa sama dengan 0, boleh X, boleh alfa. Kemudian min 1 di X-nya sama dengan, sudutnya ada di min 1 di 180 derajat. Ya. Periode fungsi adalah 360, artinya fungsi akan berulang setiap 360 derajat. Nah, pada grafik ini lembahnya terjadi antara 90 dan 270, sedangkan bukitnya separuh di kuadran 1, separuh lagi di kuadran 4. Jadi tetap satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya. Oke. Berikutnya grafik fungsi tangan. Sebelumnya kita pahami dulu nilai tangan. Nilai tangan itu kalau kita perhatikan dalam gambar bahwa masih ingat ya SOHCAHTOA. Ya, jadi tangan itu, tangan alfa adalah opposite per adjacent. Sisi opposite, sisi depan per sisi dekatnya. Jadi kalau ini sudutnya, maka nilai opposite-nya adalah, ini ya, untuk sudut 30 derajat, opposite-nya yang ini ya. Ini opposite-nya yang ini, sedangkan adjacent-nya ini. Ya. Jadi, kalau kita perbesar segitiganya dengan cara menarik garis jari-jarinya ini ke luar lingkaran sehingga mentok ke garis singgung ini, maka opposite-nya jadi ini. Ya, ini opposite, sedangkan ini adjacent-nya. Jadi adjacent-nya jadi 1. Jadi kalau opposite-nya, adjacent-nya sama dengan 1, maka kalau A-nya 1 berarti nilai tangen adalah nilai opposite-nya. Nah, nilai opposite-nya pada 30 adalah ini. Kemudian pada 45 ini. Lalu pada 60 ini. Nah, ini nilainya adalah, yang ini adalah setengah, seperakar 3 atau sepertiga akar 3, sedangkan ini 1 ya, 1 tangan 45, sedangkan tangan 60 adalah akar 3 per 1 ya, atau akar 3 saja ya, akar 3 saja.
Kalau kita buat perbandingan, berarti akar 3 per 1. Ya, akar 3 per 1. Ya, jadi itu nilai-nilai tangen, sedangkan pada sudut 90 derajat dan 0, nah pada 0, ya 0 nilainya, ya di sini 0. Pada 0 derajat nilainya 0. Nah, pada 90 derajat, maka garis opositnya, sisi opositnya nggak ketemu, karena ini kalau ditarik garis ke atas, tidak ada habis-habisnya. Tidak akan pernah ketemu dengan garis singgung ini, karena sejajar kan. Karena sejajar. Sehingga nilai fungsinya nanti tidak ketemu. Ya. Nah, sedangkan untuk kuadran kedua kita proyeksikan ke garis singgung, jatuhnya ke kuadran 4. Ya, jadi ini ke bawah, ini min sepertiga akar 3, sedangkan yang ini min 1, dan ini adalah min akar 3. Untuk sisi sudut yang di kuadran 2. Kemudian kuadran 3-nya kembali ya, untuk 210-nya sama dengan 30, 225-nya sama dengan 45, kemudian 240-nya sama dengan 60. Jadi kembali positif. Makanya nilai tangen itu di kuadran 1 ini positif, kuadran 2 ini negatif, kuadran 3 kembali lagi positif, dan kuadran 4 negatif. Ya, ini positif, negatif, positif, negatif. Kita lihat pada grafiknya, maka kalau kita akan proyeksikan ketika 30 derajat, ya, maka jatuhnya di sini. Jadi garisnya di sini, kira-kira ya, di sini 30. Kita ganti warna. Ini 30 di sini. Kemudian 45 di sini. Ya, 45 di sini. Dan 60 ke atas. Ya, 60-nya di sini. Nah, kemudian 90-nya hilang. Ya, tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi sehingga garisnya lurus, ya, putus gini. Jadi grafiknya naik ke atas tapi tidak pernah ketemu dengan gambarnya gitu ya. Nah, kemudian muncul lagi dari bawah. Kemudian naik lagi ke atas, seperti itu. Dan ini muncul lagi dari bawah. Ya, jadi periodenya hanya 180, ya, untuk tangan. Periodenya hanya 180, karena hanya sampai di sini. Jadi ini naik ke atas, menghilang di atas, kemudian muncul dari bawah sini, kemudian naik sampai 180, setelah 180 berulang lagi periode yang pertama tadi. Jadi ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi kuadran 1 dengan kuadran 3 itu positif, kuadran 2 dengan 4 itu negatif. Dan kuadran 2 merupakan kuadran 3 merupakan pengulangan dari kuadran 1, sedangkan kuadran 4 merupakan pengulangan dari kuadran 2. Oleh sebab itu, berbeda dengan grafik sinus dan kosinus. Kalau sinus dan kosinus periodenya 360, untuk tangen periodenya adalah 180. Nah, sumbu ini disebut dengan sumbu asimtot, ya. Sumbu asimtot. Di mana terjadinya pada 90 derajat dan 270 derajat. Kita lihat gambar yang lebih bagus, ya.
Ya, seperti ini ya. Jadi nilai maksimumnya itu terjadi pada 90 derajat. Jadi Y maksimumnya itu terjadi pada nilainya tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Nilainya tidak terdefinisi. Dan terjadinya di 90 derajat ya. Nah, begitu juga minimumnya. Ya, minimumnya juga tidak terdefinisi ya. Terjadinya di 90. Kemudian nilai titik potong sumbu X-nya yaitu Y sama dengan 0 itu terjadinya di 0 dan 180 ya. Dan ini mengalami periode berulang setelah 180 derajat ya. Dan di sini kita dapatkan nilai istimewa yaitu Y sama dengan 1 terjadi di 45 derajat ya, karena tangan 45 sama dengan 1. Sedangkan Y sama dengan min 1 itu terjadinya di 135 derajat. Nah, kejadian berikutnya kita tinggal tambahkan 180. Ya, kalau Y sama dengan 1 di 45, berikutnya di 180 ditambah 45, berarti di 225 sini ya. Ini di 225 sama dengan 1. 45 sama dengan 1, 225 sama dengan 1. Sedangkan min 1 terjadinya di 135 dan tambahkan 180, jadi 315. Karena periodenya adalah 180 untuk fungsi tangan. Oke. Demikian ya. Nah, kita coba lihat bagaimana menggambar melukis fungsi trigonometris ya, sekedar contoh saja. Kalau fungsinya itu mempunyai koefisien sama dengan 2, berarti grafiknya itu mengalami kelipatan tinggi dari grafik 2 kali lipat ya. Jadi kalau dia 1, kalau 1 jadi 2 ya, kalau setengah jadi 1 ya, jadi 1 gitu. Nah, kalau 0 tetap 0. Kalau min setengah jadi min 1 ya, min setengah jadi min 1. Kalau 1 jadi min 1 jadi min 2. Ya, jadi grafik sinusnya ini sinus yang asli ya, yang aslinya itu yang ini, yang putus-putus. Nah, setelah dikali 2, grafik kosinus ya, ini 2 cos X. Jadi grafik kosinusnya yang asli yang ini, sedangkan grafik 2 cosnya 2 kali lipat naik ya. Jadi tingginya menjadi 2 kali lipat. Ke bawahnya juga 2 kali lipat. Ya. Ini grafik fungsi 2 cos X, di mana grafik yang putus-putus ini adalah grafik kosinus yang asli, sedangkan grafik yang garis penuh ini adalah grafik yang mengalami kelipatan 2 kali lipatnya. Ya, jadi tingginya menjadi 2 kali lipatnya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, lukislah fungsi trigonometri 3 sin. Nah, kalau 3 sin berarti grafik sinusnya tingginya mengalami kenaikan 3 kali lipat. Ya, jadi kalau tingginya 1 jadi 3. Jadi kali 3. Jadi ini yang 9 grafik sinus aslinya yang putus-putus ini. Ya, jadi tingginya yang tadinya setengah
Yang tadinya setengah jadi 1. Ya, yang tadinya setengah akar 2 jadi akar 2. Yang tadinya setengah akar 3 menjadi akar 3. Yang tadinya 1 jadi 3. Begitu seterusnya. Ya. Jadi mengalami pembesaran ya, pembesaran karena kelipatan. Karena kelipatan, ya. Ini grafik fungsi 3 kali sin. Jadi maksimumnya, nilai maksimumnya itu terlihat di sini. Jadi ini Y maksimumnya adalah 3, Y minimumnya adalah min 3. Kalau tadi Y maksimumnya adalah 2, Y minimumnya adalah min 2. Ya. Oke. Demikian sementara untuk part kedua ini. Nanti kita lanjutkan ke part ketiga dengan beberapa contoh lagi. Oke, demikian saja dulu untuk setakat ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di part yang ketiga. Salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.